Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya, amin. Oke, sebelumnya, perkenalkan dulu, aku Andi Ratri Sakina, mahasiswi program studi perbankan Sekolah Vokasi Angkatan 2020. Di sini selaku MC dan moderator yang akan nemenin teman-teman sampai acara selesai. Nah, eh, untuk sedikit cerita, sebagai mahasiswi semester 6, tentunya aku udah pernah ngerasain beratnya kehidupan perkuliahan yang banyak banget yang perlu dipikirin, dimulai dari biaya hidup, biaya kuliah, permasalahan keluarga, percintaan, dan pastinya masalah nilai dan prestasi ya. Nah, maka dari itu, di acara kita hari ini, yaitu Ambistalk, yang merupakan podcast yang dibuat oleh Kementerian Pengembangan Potensi dan Karir BEMKM UGM 2023, bertujuan untuk membantu mahasiswa dan mahasiswa-mahasiswa dalam membentuk karakter yang ambis ya dalam akademik maupun non-akademik. Nah, kegiatan pada podcast Ambistalk ini kami mengundang Mbak Shalke dan Mas Ubed selaku mahasiswa yang berprestasi selama perkuliahannya untuk sharing mengenai pengalaman beliau-beliau dalam mencari titik balik mereka yang dapat merubah jalan mereka menjadi pribadi yang sekarang gitu. Nah, podcast Ambistalk ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dan masyarakat umum yang sedang dalam kesusahan akademik dan non-akademik untuk tidak menyerah dan mendapat motivasi untuk tetap berjuang dan tetap ambis tentunya gitu. Mungkin kita sapa dulu ya. Halo Mbak Shalke, Halo Dina, apa kabar Mbak? baik. Seneng banget hari ini karena diundang ke sini. Thank you banget ya. Ya, Alhamdulillah kalau baik. Oke, mungkin ke pembicara kedua ya. Halo Mas Ubed, Halo, halo, halo Deina. apa kabar Mas? Gimana nih? Baik, kabarnya baik. Lagi senang sekarang. Alhamdulillah. Oke, mungkin sedikit perkenalan juga ya dari aku tentang beliau-beliau ini. Mbak Shalke ini merupakan mahasiswa berprestasi utama UGM 2023 ya, Mbak. Beliau juga pernah juara di berbagai lomba internasional. Contohnya seperti First Winner of Youth Innovation Challenge di ASEAN Youth Agenda, juara pertama juga di EEBD International Cast Competition, intern di beberapa tempat dan aktif di berbagai organisasi ya Mbak. Keren banget. Gitu. Dan untuk Mas Ubed, beliau ini merupakan mahasiswa berprestasi Visipol, peraih 2 medali emas Timnas 35, juga juara lomba di berbagai lomba-lomba nasional, magang di beberapa tempat juga, dan aktif di berbagai organisasi. Wah, jujur aku pribadi ini salut sih karena itu work life balance gak ya? Tapi kita tanya nanti. Cuman semuanya tuh dapet gitu, internnya dapet, prestasinya dapet, kuliahannya juga keren gitu. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan pertama aja gimana nih Mbak? Mas, Boleh, boleh. boleh ya. Eh, Boleh. oke, pertanyaan pertama nih. Gimana sih cara Mbak Mas untuk menjadi diri yang sekarang gitu? Apa sih titik balik dari Mbak Mas itu yang dilakuin bisa sampai sebanyak ini gitu prestasinya? Mungkin boleh Mbak Shalke dulu. Eh, oke. Tadi berarti pertanyaannya, sorry tadi agak nge-lag di aku. Cuman pertanyaannya tuh tentang em, perjalanannya gitu ya. Tuh. Oke. Eh, Pertama-tama mungkin sebetulnya aku nggak terlalu gimana ya. Kalau misalkan aku
melihat prosesnya selama ini, mungkin aku membandingkan saat aku baru masuk kuliah dulu, tahun 2020. Nah, itu aku melihat bahwa memang banyak banget kemajuan dari diri aku yang akhirnya eh, bisa sampai di titik ini gitu. Tapi sebetulnya yang ingin aku tekankan adalah em, sejak aku masuk kuliah itu banyak banget hal-hal baru yang belum pernah aku temuin sebelumnya. Kemudian banyak banget kesulitan di awal-awal masuk kuliah, apalagi waktu itu saat COVID. Jadi sebetulnya banyak banget tantangan secara emosional. Kita juga punya banyak masalah pribadi gitu di saat-saat COVID gitu kan. Tapi di saat yang bersamaan harus menyesuaikan diri dan lain sebagainya. Akan tetapi yang menjadi titik balikku pada saat itu adalah aku menganggap COVID pada saat itu dan mungkin banyak teman-teman di sini juga ya kayak COVID itu adalah mungkin sebuah silver lining gitu ya bahwa kita diberikan kesempatan untuk berinovasi, berkesempatan untuk mencari hal-hal di luar zona zona nyaman kita gitu. Jadi di saat aku awal-awal semester masuk kuliah, aku udah mencoba untuk memberanikan diri mengikuti lomba lah gitu. Walaupun mungkin belum menang gitu ya di awal-awal, tapi pada akhirnya eh, seiring dengan berjalannya waktu, semakin semangat gitu ikut lomba dan juga kayak ikut kegiatan-kegiatan di luar kampus. Dan apa ya, dulu tuh aku nggak pernah merasa kayak, oh aku harus jadi mapres atau kayak aku melakukan ini untuk memperkaya portofolio, tapi betul-betul hanya sebagai jalan keluar, tanda kutip kayak aku pengen kabur dari kayak segala kesengsaraan selama COVID gitu. Kayak kan membosankan banget ya hidup pas COVID tuh. Jadi gimana caranya aku bisa memperkaya pengalamanku, tapi di saat yang bersamaan aku juga bisa apa ya mencari kehidupan yang lebih menyenangkan lah di luar kayak terkurung di rumah dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya setelah udah offline kayak ya terbawa sih attitude itu ya untuk selalu mencari kesempatan baru dan untuk selalu belajar gitu. Jadi menurutku mungkin em, apa ya kayak di titik ini sekarang itu adalah hasil dari segala percobaan eksperimen yang sudah aku lakukan selama beberapa tahun ke belakang. Tapi pastinya aku masih banyak yang harus dibenahi. Jadi eh, itu yang sedang aku lakukan juga sih sekarang gitu. Oke, wah, iya sih bener banget ya. Lulusan 2020 itu sangat amat, wah, capek banget deh. Iya, ngerti-ngerti. Wah, keren, 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 keren. Oke, mungkin boleh nih, kalau dari pendapat Mas Ubed gimana? Cara bisa sampai ke titik ini, Mas Ubed? Ya, terima kasih. Mungkin dari latar belakangnya nggak terlalu jauh berbeda ya. Dari Mbak Syalke, kita sama-sama angkatan 20, kita masuk kuliah, PPSMB-nya webinar tuh selama seminggu ya kan. Cuman ngedap laptop doang. Mungkin kalau ditanya titik balikku adalah, aku merasa saat tahun pertama, di akhir tahun pertama, aku dapat lingkungan yang cukup mendukung gitu. Waktu itu aku mendapat kesempatan, aku dapat beasiswa tempat tinggal di Jogja, namanya Asrama Lembaga Pendidikan Insani. Dan di sana aku mendapat lingkungan yang suportif gitu. Jadi kalau misalkan ditanya titik balik eh, aku bisa sampai sekarang, mungkin jawabannya adalah lingkungan yang suportif gitu. Nah, lingkungan yang suportif itu teman-temanku di asrama dan juga teman-temanku lomba. Jadi teman lombaku dari semester 2, semester 3 adalah teman asrama aku sebetulnya. Jadi setiap kita ikut lomba tuh ya kita ada di tempat yang sama gitu. Nah, lingkungan yang suportif, teman-teman yang sama-sama suportif gitu, ternyata membentuk diri aku yang merasa nggak pernah puas dan selalu penasaran gitu. Jadi mungkin selama setahun ke belakang aku ikut beberapa lomba, ternyata itu adalah bentuk dari hasil dari interaksiku bareng teman-teman di tempatku sekarang gitu, yang membentuk diriku terus selalu selalu penasaran, terus selalu pengen coba lagi. Dan ya akhirnya selama beberapa waktu ke belakang mendapat beberapa apresiasi dari beberapa lomba seperti itu. Jadi jawabannya mungkin dua ya. Aku beruntungnya aku mendapat lingkungan yang suportif dan itu membentuk diriku yang selalu penasaran gitu.
Mungkin seperti itu ya teman-teman. Berarti memang lingkungan itu sangat mempengaruhi ya Mas untuk Mas Ubed sendiri. Benar, benar. Jadi mungkin kalau misalkan ada pepatah jangan pilih-pilih teman, mungkin betul ya. Cuman menurutku untuk lingkungan itu perlu perlu dipilih sih, karena lingkungan membentuk kita sendiri kayak gitu. Wah, setuju, setuju, Gitu. setuju. Wah, benar juga sih. Iya ya, kata-kata jangan pilih-pilih teman sama pilih-pilih lingkungan tuh beda ya Mas. Oke, Betul, lanjut. beda. Nah, untuk prestasi apa sih yang paling Mbak Mas banggakan gitu untuk saat ini? Mungkin boleh Mbak Shaltus. Eh, oke. Sebelumnya aku sebetulnya punya definisi prestasi. Mesti kayak setiap orang pasti memiliki definisi prestasi mereka masing-masing ya. Em, Mungkin kalau secara filosofikal gitu ya, menurutku prestasi yang paling aku banggakan ya em, akhirnya aku bisa apa ya menaklukkan berbagai tantangan di hidupku selama beberapa tahun terakhir dan kayak setiap kali aku menaklukkan tantangan tersebut tuh kayak oh ternyata it's not that bad gitu kayak aku ternyata bisa bisa loh melawan hal-hal tersebut dan lain sebagainya gitu tapi mungkin kalau misalkan secara spesifik gitu ya mungkin teman-teman lebih pengen tahu kayak apa prestasi tertentu. Em, Mungkin yang terakhir sih sebetulnya kayak kemarin aku baru menang suatu lomba namanya Youth Innovation Challenge yang diadakan oleh ASEAN Youth Agenda yang mana itu adalah sebuah policy case competition dia itu kayak lomba kebijakan gitu jadi aku mahasiswa ilmu ekonomi dan jadi kita emang banyak main di kebijakan khususnya kemarin itu tentang future of work and education gitu kayak tentang pendidikan. Jadi aku memang sangat apa ya sangat tertarik dan sangat mendalami isu pendidikan, especially di Indonesia gitu ya. Jadi kemenangan kemarin itu betul-betul menjadi motivasi baru sih bagi aku. Kayak selama ini tuh aku mikir, aduh apa ya yang bisa aku lakukan untuk berkontribusi di pendidikan Indonesia gitu. Tapi kemarin saat aku mengajukan sebuah apa ya kemarin yang solusi yang aku ajukan adalah sebuah kebijakan reformasi pendidikan sistem pendidikan lah gitu untuk kasus yang ada di lomba tersebut dan itu betul-betul menjadi motivasi baru bagi aku karena aku jadi berpikir kayak oke berarti ini adalah starting point yang mana kalau misalkan ini betul-betul direalisasikan kita bisa loh mendapatkan perubahan gitu di pendidikan di Indonesia. Dan itu benar-benar menjadi semangat baru bagi aku dan sekarang aku menjadi lebih menekuni lagi isu pendidikan dan juga isu sistem pendidikan di Indonesia khususnya. Um, dan kayak aku akan mencari lebih banyak kesempatan sih untuk berkontribusi di bidang tersebut. Jadi kalau secara spesifik menurutku itu sih kayak itu benar-benar yang menjadi semangat baru bagi aku makanya aku mungkin bukan bangga ya lebih kayak um, itu kesempatan yang berharga banget sih untuk menang di lomba tersebut gitu. Wah, keren ya. Berarti tidak melulu tentang ekonomi aja ya, Mbak. Itu tentang pendidikan juga ya. Gitu. Oke, lanjut nih. Ya, Mas Ubed, kira-kira apa tuh prestasi Mas yang sangat membanggakan Mas untuk sampai saat ini? Mungkin kalau ya secara spesifik, kayaknya aku bakal bilang tim di timnas 35 tahun lalu deh, di akhir tahun lalu ya. Itu aku di sana ikut timnas riset sosial humaniora dan saat itu timku kita berempat jadi satu-satunya tim yang dapat 2 medali emas dalam satu kategori gitu. Waktu itu kita bawa tema soal masyarakat adat dan aku rasa seluruh prosesku untuk menuju 2 medali emas tersebut tuh sangat sangat life changing gitu. Di sana aku akhirnya punya pengalaman untuk bisa hidup bareng masyarakat adat yang bahkan mereka nggak bisa berbahasa Indonesia. Kita tinggal selama seminggu di sana, terus kita serap aspirasi mereka, kita coba rumuskan apa kira-kira kepentingan yang mereka ingin perjuangkan, dan seluruh interaksi tadi, seluruh pengalaman aku bersama masyarakat adat pada saat itu, kemudian aku tuangkan dan aku presentasikan di depan juri yang
Ternyata hasil riset tadi selama seminggu bersama masyarakat adat tadi ternyata bisa aku pergunakan juga untuk menjadi skripsiku gitu. Jadi ya mungkin kalau ditanya apa yang paling berkesan selama ini dari beberapa lomba yang aku ikuti, aku akan jawab Pimnas sih. Karena itu proses menuju juara Pimnas itu memberikan aku banyak pengalaman dan memberikan dan cukup berkontribusi dalam hidupku gitu, termasuk menjadi salah satu bahan utama dalam penyelesaian tugas akhir. Aku nulis soal masyarakat adat, gimana caranya eh, masyarakat adat itu dapat bersinergi dengan modernitas gitu. Karena kan selama ini masyarakat adat tuh dinilai sangat kuno dan terbelakang. Ternyata setelah aku tinggal beberapa saat di sana, aku menemukan ada satu warisan leluhur dari kearifan lokal masyarakat adat yang ternyata bisa disinergikan dengan modernitas gitu. Dan itu yang selama ini tidak banyak dilihat oleh orang banyak seperti itu. Gitu mungkin Dina. Aku akan jawab Timnas 35 kemarin sih. Wah, seru banget ya Mas. Pasti itu pengalamannya berharga banget sih bisa ngobrol sama tempat yang mungkin belum pernah kepikiran sama sekali gitu sama banyak orang ya Mas. Iya. Benar. Keren, 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 keren. Wah, keren banget. Kalau, oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira Mbak Mas ini punya nggak sih kayak end goal-nya? Dan kalau misal memang ada, itu apa sih? Gimana? Memang kalau misal memang ada juga, gimana sih cara, oh ya udah deh, end goalku kayaknya ini deh, aku mau mencapai ini gitu. Kira-kira ada nggak Mbak Mas? Mungkin Mbak Shalka dulu boleh? Oke, kalau misalnya aku tuh seperti yang aku bilang tadi ya, aku sangat passionate tentang pendidikan gitu. Jadi end goalku tuh akan berhubungan dengan pendidikan, sistem pendidikannya itu sendiri gitu. Tapi kayak bentuknya sebagai apa, membuat apa itu mungkin masih ngawang-ngawang ya, karena maksudnya kayak kebijakan itu selalu berubah dan sistem pendidikan juga selalu berubah. Tapi yang pasti satu hal yang ingin aku capai di hidupku adalah aku pengen bangun sekolah gitu. Aku pengen bikin sebuah sekolah yang mana kurikulumnya itu betul-betul uh, sangat well designed gitu. Dalam arti semua sistem pembelajarannya, terus kayak guru-gurunya, pedagogi yang digunakan, um, itu betul-betul didesain sedemikian rupa yang sesuai dengan profil anak Indonesia, dan pada akhirnya learning outcomes itu terukur dengan baik gitu. Sebenarnya itu itu cita-cita, salah satu cita-cita terbesarku gitu. Mungkin ya nanti suatu hari lah kalau misalnya ada rezeki dan karir aku udah cukup stabil gitu ya. Tapi gimana caranya aku bisa mendapatkan end goal tersebut adalah sebenarnya mungkin mulai dari apa yang kita passionate about kali ya. Kayak aku tuh emang dari dulu selalu sangat passionate tentang um, isu sosial, tentang pendidikan gitu. Dan selama aku belajar di kuliah itu, aku punya apa ya, punya mata kuliah namanya ekonomi pendidikan. Yaitu kita belajar tentang um, apa namanya kayak kebijakan pendidikan, terus sumber daya yang digunakan untuk mencapai pembelajaran yang baik, itu tuh sebetulnya harus terukur dengan baik gitu. Dan menurutku ya pendidikan Indonesia pasti banyak hal yang harus dibenahi, dan um, ya itulah itu adalah keresahan-keresahan yang selalu aku alami setiap harinya, kayak gimana ya caranya kita bisa membenahi bagian. Akhirnya kayak aku tercetus aja sih, kayak gimana kalau misalnya ada satu sekolah yang betul-betul um, merepresentasikan sebetulnya pendidikan yang ideal itu seperti apa. Siapa tahu nanti sistem pembelajarannya itu bisa di scale up gitu sebagai sebuah kebijakan mungkin ya. Kita nggak pernah tahu. Tapi um, untuk teman-teman mungkin satu hal yang biasanya aku gunakan kalau misalnya aku lagi mempertanyakan tujuan hidupku adalah aku mencari ikigai. Mungkin teman-teman sering dengar juga kali ya, kayak ikigai itu kayak sebuah istilah, sebuah value dari Jepang gitu, yang mana kayak itu merepresentasikan tujuan hidup teman-teman gitu. Kayak itu tuh berdasarkan what you love, kayak apa yang kalian suka, terus what the world needs, apa yang dunia butuhkan, terus juga what you can be paid for, kayak apa yang kalian bisa berikan kemudian kalian dibayar, sama yang terakhir like
what you're good at gitu. Kalian jago apa? Nah, kayak intersection antara 4 hal tersebut itu bisa menjadi ikigai kalian, jadi tujuan hidup kalian. And like um, itu yang selalu aku reflect gitu, kayak sebenarnya apa sih yang aku suka, apa yang dunia butuhkan. Um, Menurutku ini bukan apa ya, untuk tahu sebuah end goal itu bukan suatu hal yang kayak oh kalian mikirin terus langsung tahu, tapi it's more of like setelah kalian berpikir, kalian refleksi lagi, terus kalian mungkin menemukan kayak perubahan di hidup kalian, terus kayak kalian ganti lagi goalnya, kayak itu proses yang continuously improving gitu. Jadi itu yang aku alamin sih. Tapi yang pasti selalu ada di bidang pendidikan. Tapi bentuknya apa kayak nanti mungkin 5 tahun lagi kalian nanya, aku bisa jawab yang berbeda. Tapi yang pasti masih tetap di bidang pendidikan. Itu sih, Dina. Wah, aku juga kadang suka pengen sih Mbak Shalte. Kayak kira-kira kapan ya bisa sekolah di tempat yang tidak nyebelin gitu. Mungkin bahasanya ya. Kalau sekarang-sekarang kan ada aja hal-hal yang kurang pas gitu menurut kita. Semoga kesampaian ya Mbak. Oke, mungkin untuk kalau Mas Ubed gimana nih Mas? Kira-kira end goal-nya Ya tadi apa? kalau Mbak Syalke bahas end goal dari hidupnya, mungkin aku bakal sedikit mempersingkat itu ya. Aku bakal uh, sharing soal kayaknya kira-kira end goal dari mungkin salah satu goal besar dari kenapa selama beberapa waktu belakang aku aktif ikut lomba, terus aku aktif menjuarai beberapa lomba tuh sebetulnya sesimpel aku pengen bilang ke orang kalau semua orang juga bisa ikut lomba gitu, semua orang juga bisa berprestasi. Makanya sebetulnya setelah ikut lomba tuh aku menyadari salah satu kendala utama dari orang bisa ikut lomba, bisa ikut lomba apapun lah, mau itu lomba esai, lomba bisnis plan, bisnis case, atau lomba polisi case kayak Mbak Syalke tadi, atau mungkin ikutan lomba yang tingkatnya nasional dari Kemendikbud kayak lomba PKM, gimnastik segala macam. Ternyata salah satu kendala utamanya adalah nggak punya mentor gitu. Makanya mungkin kalau bisa dibilang salah satu goal utama dari aku ikut banyak lomba, aku tuh pengen bikin satu ekosistem di mana orang bisa dapat mentor dengan mudah gitu. Nah, itu aku upayakan dengan membuat mentoring juara namanya Dina. Aku bikin bersama teman-teman, aku bikin platform namanya mentoring juara. Di mentoring juara ini, aku ngumpulin mentor-mentor yang udah pernah juara lomba gitu, dan kita mempertemukan mentor ini dengan mahasiswa-mahasiswa yang pengen mulai ambis, pengen mulai aktif ikut lomba gitu. Jadi mungkin aku bakal bilang kalau salah satu goal utama aku ikut lomba adalah aku pengen coba menginspirasi mahasiswa-mahasiswa lain bahwa kita bisa kok berprestasi, dan kalau kalau salah satu kendala utamanya adalah mentor, ternyata mentor itu bisa ditemui dengan mudah gitu. Dan kayaknya mentoring juara ini salah satu goal utama aku ikut banyak lomba di beberapa waktu belakang. Kayak gitu deh. Wah, ternyata mirip-mirip ya. Jadi pengennya kayak ngasih impact kali ya ke orang, ke masyarakat luas kali ya, Mas Ubed juga kali ya, Mbak Shalke juga sama gitu. Emang tipikal-tipikal orang-orang pinter tuh pengen berbagi sih biasanya. Keren, 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 keren. Selanjut ya, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Hmm, Pernah ngalamin overheat gak nih, Mbak Mas, selama belajar? Mungkin bekerja juga, iya sih, belajar. Kalau pernah, gimana cara ngehilanginnya atau cara nuruninnya gitu? Mungkin Mbak Shalke? Oke, mungkin Ubed mau jawab duluan. Oh boleh, Mas Ubed mungkin? Eh, Maksudnya kalau misalkan udah capek belajar ya istirahat aja sih. Aku nggak punya tips khusus untuk itu, karena kalau misalkan kita merasa overfit terus capek gitu dalam eh, ngurus sesuatu, ngerjain sesuatu, kayaknya nggak ada cara lain. Mungkin semua orang punya metode masing-masing. Ya temukan metode yang cocok, cuman ya secara general pada intinya aku bakal bilang kalau misalkan overfit atau kita merasa capek akan sesuatu, ya taruh dulu gitu loh.
karena pekerjaan kalau misalkan pekerjaan adalah beban, ya bebannya jangan dipegang terus. Iya, Bebannya bisa ditaruh dulu, kita istirahat dulu, terus ntar bisa kita kerjakan lagi. Gitu kurang lebih. betul, betul, betul. Iya sih, memang kalau misal istirahat juga dalam bentuk apapun ya Mas, bisa istirahat tidur, bisa istirahat main dulu sebentar, atau gimana juga itu bisa. Nah, kalau Mbak Shalka sendiri gimana Mbak? Setuju sih, menurutku hmm, jangan forsir diri kalian sendiri gitu kali ya. Eh, Maksudnya untuk menjadi seseorang yang berprestasi atau kayak memiliki banyak hal yang dilakukan itu nggak selamanya harus berarti kalian harus sibuk terus dan harus kayak benar-benar nggak punya waktu untuk diri sendiri. Sebetulnya kita tuh punya banyak banget waktu dan kapasitas untuk memberi ruang untuk diri sendiri gitu. Karena pada akhirnya ya maksudnya istilah orang kayak apa sih yang dikejar gitu kan. Maksudnya kalau misalkan kalian kecapean, resah, itu kan juga nggak baik juga gitu. Misalnya kalian juga nggak bakal bisa optimal kalau misalnya um, ada kegiatan selanjutnya dan lain sebagainya. Jadi sebelum overheat, usahakan untuk pelanin dulu pace-nya, pelanin dulu um, apa kehidupan kalian gitu, supaya teman-teman bisa kembali lebih semangat lagi gitu. Jadi don't be too hard on yourself gitu. Benar, 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 benar. Nih, apa namanya? Memang, emang sudah seharusnya kalau salah capek itu jangan malah ya apresiasi diri sendiri kali ya Mbak Shalto Mas Ubed. Setidaknya sampai udah capek begitu kan berarti udah semaksimal mungkin gitu mengerjakan sesuatunya gitu. Oke. Nah, mungkin Mas Ubed sama Mbak Shalke pasti pernah ya merasakan yang namanya bimbang dalam dua pilihan gitu. Nah, kalau boleh tanya, menurut Mbak Mas ini dengan orang-orang yang bimbang, bimbang gitu, kira-kira gimana sih cara untuk meyakinkan memilih salah satu atau memilih jalan yang paling pas untuk mereka sampai oh ya udah deh, aku pilih yang ini aja gitu. Mas, Mbak, mungkin ada saran? Siapa dulu? Mau siapa dulu? Mas Ubed. Oh, boleh. Oh, Mbak Syalga dulu kali ya. Boleh deh. Uh, Iya, aku setuju banget. Aku sendiri juga punya sampai sekarang bahkan masih bingung kayak, duh nggak, sebenarnya ngapain sih aku hidupnya gitu kan. Tapi mungkin lama kelamaan lebih jelas gitu kayak senangnya apa, sukanya apa gitu. Mungkin menurutku saran yang paling efektif dan tangible adalah teman-teman harus coba dulu sih. Kayak jangan takut untuk bereksperimen di awal gitu. Apalagi semester 1, 2 sampai semester 4 itu kan semester-semester yang kayak kita nggak terlalu sibuk secara akademik gitu kan. Maksudnya kayak tuntutan akademiknya tuh belum seberat kayak kalian harus ngerjain tugas akhir atau gimana. Plus kalian juga organisasi mungkin juga belum banyak yang terlalu kayak menjabat banget gitu. Itu masih kayak tahun-tahun yang kalian bisa gunakan semaksimal mungkin untuk bereksperimen gitu. Kalian coba berbagai hal. Contohnya misalnya kalau um, aku coba berbagai jenis kompetisi. Terus pada akhirnya aku, oke, berarti aku nyamannya di kompetisi business case gitu. Atau misalnya kalau dari segi karir, aku coba-coba nih, kayak misalnya kemarin-kemarin aku lagi coba-coba startup, terus habis itu aku nyobain consulting, terus sekarang aku lagi nyoba banking gitu. Nah itu kan kayak berbagai hal, terus habis itu baru kalian kayak kerasa kayak, oh kayaknya aku nya tuh adalah terjunkan diri kalian dulu, terus nanti lama-lama tuh kalian kerasa sendiri kayak, oke, berarti aku senengnya ini, berarti aku bisa membayangkan seumur hidupku aku kerjanya seperti ini loh, kayak jenis pekerjaan yang bikin aku semangat itu seperti ini gitu. Jadi menurutku jangan takut untuk bereksperimen karena apalagi lagi kuliah ya, maksudnya kita kuliah tuh bener-bener adalah waktu untuk berbuat salah dan waktu untuk gagal gitu. Karena nanti kalau misalnya teman-teman udah kerja, udah berkeluarga, kalian punya tanggung jawab yang lebih besar. Dan kalau misalnya kalian melakukan kesalahan itu kan resikonya lebih besar ya. Kalau sekarang kan kita kalau misalnya salah, gagal atau apa tuh kayak ya udah gitu loh, kayak kita tinggal coba lagi dan tinggal um, ngulang lagi aja gitu. Karena kita punya waktu 4 tahun itu waktu yang lama banget untuk kita bisa
mencari tahu jati diri gitu. Jadi eksperimen sebisa mungkin aja gitu. Kalau Ubed gimana nih? Gimana, Mas? Ya, kayaknya mungkin kalau aku lebih ke sebelum kita memutuskan tuh kita mesti tahu end goal kita tuh mau raih apa gitu. Kalau tadi misalkan Selvi bilang dia mau fokus di ranah pendidikan, dia pengen perbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Kalau aku bilang sebelum kita memutuskan atau bimbang terhadap satu pilihan, terhadap dua pilihan misalkan, tapi kalau pilihan itu besar ya, pilihannya cukup berdampak di hidup kita, mungkin bisa dimulai dengan mempertanyakan kembali kira-kira tujuan akhir dari perjalanan kita tuh apa gitu. Karena ketika kita sudah tahu tujuan kita kemana, maka kayaknya kita nggak perlu takut untuk tersesat di jalan. Jadi mungkin yang perlu ditakutkan itu bukan salah memilih, tapi salah menentukan tujuan. Jadi saat kita sudah tahu tujuan kemana, kita nggak perlu takut kita tersesat di jalan. Lebih baik tersesat di jalan dibanding tersesat di tujuan gitu. Jadi kalau misalkan bimbang atas dua pilihan, mungkin kita bisa mempertanyakan ulang kira-kira arah kita mau kemana dan apakah pilihan yang akan kita tentukan nanti itu membawa kita ke arah tersebut atau tidak. Mungkin gitu. Jadi lebih baik mempertanyakan ulang kira-kira tujuan akhir kita tuh mau kemana dan semoga setiap pilihan yang kita tentukan itu membawa kita ke arah sana, ke arah yang tepat gitu. Mungkin gitu ya kalau dari aku. Betul, 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 betul. Jadi memang kalau kalau dari Mbak Shalke tadi tuh berarti kan dicoba dulu aja. Kalau nggak nyoba, gimana kita bisa tahu gitu ya, Mbak? Kalau Mas Ubed, ditentukan dulu tujuannya biar kita sejalan, selaras, jangan sampai sesat di jalan. Lebih baik sesat di jalan daripada sesat di tujuan gitu. Wah, bagus nih. Jadi kata-kata baru nih, Mas Ubed. Lanjut ya mungkin ya. Nah, Mbak Mas ini kan sama-sama mahasiswa berprestasi ya. Mungkin kita juga pengen tahu nih definisi mahasiswa berprestasi untuk Mbak Mas sendiri tuh apa sih? Karena kan pasti ada definisi tersendiri mungkin untuk em, Mbak Mas mengenai mahasiswa berprestasi. Mungkin siapa dulu nih yang mau nih? Ada yang mau volunteer? Enggak. Mbak Syalka dulu ya. Oke, menarik sih. Kayak aku setuju banget definisi mahasiswa berprestasi itu beda-beda gitu bagi setiap orang. Kalau misalkan dari aku, eh, mahasiswa berprestasi itu lebih dari sekedar sebuah title ya. Mungkin kita ada pemilihan mahasiswa berprestasi, tapi sebetulnya setiap orang tuh punya kapasitas untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi gitu. Kalau menurutku, seorang mahasiswa berprestasi itu adalah mahasiswa yang istilahnya well-rounded gitu. Dalam arti dia itu uh, kalau misalnya kita kuantifikasikan ya, mungkin dia itu unggul secara akademik. Ya mungkin kalau misalkan nggak unggul tuh istilahnya dia tuh nggak apa ya, dia tidak membuat akademiknya terbengkalai lah gitu. Dia menganggap serius akademiknya karena kita tetap seorang mahasiswa, tapi dia juga go beyond that gitu. Kayak dia aktif dan unggul di bidang non akademik dan dia itu punya karakter yang baik, karakter dan attitude yang baik gitu. Dia itu bisa berkomunikasi dengan baik, bisa berteman dengan siapapun gitu. Dia rendah hati, percaya diri gitu. Jadi menurutku seorang mahasiswa berprestasi itu tidak bisa selamanya kita kuantifikasikan. Misalnya kita bilang, oh dia berprestasi karena dia pernah menang berapa puluh lomba gitu misalnya. Atau, oh dia berprestasi karena IPK dia 4 setiap semesternya. Tapi menurutku itu lebih dari sekedar apa yang bisa kita lihat dari mata mata kita gitu. Tapi itu hal-hal lebih dari hal tersebut dari segi gimana sih cara dia berinteraksi dengan orang, gimana dia berkontribusi kepada masyarakat, apa motivasi diri dia, apa nilai-nilai yang dia pegang teguh. Jadi sebetulnya mahasiswa berprestasi itu tuh kayak penilaian yang sangat 360 derajat gitu. Kita nggak bisa melihat seseorang itu dari satu dimensi aja. Jadi menurutku eh, siapapun yang memenuhi kriteria itu bisa disebut mahasiswa berprestasi sih. Dia nggak perlu menang sebuah pemilihan ajang Pilmapres dulu untuk
dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi, tapi selama dia itu memenuhi apa namanya kriteria-kriteria tersebut, kayak dia betul-betul menjalani sebuah kehidupan menjadi mahasiswa tuh yang benar-benar maksimal gitu dan menjaga citra dan juga martabat dia sebagai mahasiswa, menurutku itu sudah termasuk mahasiswa yang berprestasi sih gitu. Jadi menurutku lebih dari hal-hal yang sifatnya itu bisa dikuantify lah gitu gitu Dena. Betul-betul. Secara sosial juga kali ya, sebagai manusia, punya teman, dan berimpact untuk orang juga gitu kali ya. Kalau menurut Mas Ubed, gimana Mas? Ya, aku setuju sih tadi kata Schalke. Itu pernyataan yang menarik kalau prestasi itu nggak bisa kita kuantifikasi gitu selamanya. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang dengar podcast ini, ciptakan definisi prestasi masing-masing. Teman-teman boleh lomba, boleh ikut organisasi, boleh belajar secara tekun di kelas, apapun itu, ciptakan definisi prestasi masing-masing. Karena uh, menurutku ya sudah jangan sampai kita terjebak dalam definisi prestasi yang tadi Schalke bilang dikuantifikasi. Selama teman-teman tahu apa yang mau teman-teman kejar, selama teman-teman tahu apa yang mau teman-teman usahakan, dan setiap proses menjadi mahasiswa teman-teman itu menuju ke arah sana, maka teman-teman sedang mengajar prestasi. Teman-teman sedang dalam proses menjadi mahasiswa berprestasi. Jadi dari sekarang, teman-teman yang mendengar podcast ini, silakan definisikan prestasi masing-masing dan upayakan hal tersebut. Teman-teman boleh aktif di berbagai hal, boleh jadi mahasiswa yang belajar di kelas, boleh jadi mahasiswa yang uh, ikut terlibat aktif dalam menyuarakan banyak isu, boleh terlibat dalam hal apapun, selama teman-teman tahu pasti bahwa hal tersebut yang ingin teman-teman kejar dan teman-teman sedang upayakan, maka mungkin teman-teman sedang berjalan menuju arah definisi prestasi masing-masing. Jadi betul tadi kata Schalke, mungkin prestasi nggak bisa dikuantifikasi dan prestasi juga bisa kita definisikan menurut tujuan kita masing-masing. Gitu ya. Setuju banget, memang. Memang definisi prestasi, mahasiswa berprestasi ini kan gimana masing-masing orang ya. Jadi memang masing-masing orang ini harus punya gitu definisinya biar enggak cuman lihat dari salah satu aja gitu. Sip, 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 sip. Nah, mengenai Pilmapres nih, Mbak Mas, boleh ya bertanya tentang ini ya. eh Boleh nggak sih diceritain kalau kira-kira gimana sih bisa sampai jadi mahasiswa berprestasi gimana ya ngomongnya? Jadi kira-kira menurut Mbak Mas tuh, oh pantes nih aku bisa dapet itu title itu karena aku tuh gini gitu. Nah itu kira-kira apa sih? Ada nggak? Pengen tahu aja sih sebenarnya. Mbak Shalke mau masuk bed dulu boleh? Masuk bed dulu deh boleh. Gimana Mas? Jadi pertanyaannya gimana sih? Sorry, aku kurang nangkep deh. Apa? Jadi kan ini jadi Mas Ubed kan udah ditetapkan jadi mahasiswa berprestasi nih, ya kan? Nah, Mas Ubed sendiri gimana ya ngomongnya? Boleh nggak sih diceritain? Oh iya, aku tuh pantas jadi mahasiswa berprestasi itu karena aku tuh punya ini gitu, atau eh, karena aku melakukan ini gitu. Ada nggak? Mungkin Gimana kayak jawabnya? aku pernah pernah aku saat lagi perlombaan aku melakukan apa atau ada hal-hal yang menarik bisa dan membuat aku menjadi mahasiswa berprestasi mungkin atau apa gitu ada nggak? Ya konteksnya mungkin kalau dalam proses pemilihan mahasiswa berprestasi Pilmapres di fakultas dan univ itu kan apa ada alur seleksi dan kriteria yang bisa kita cermati dan kita penuhi ya. Jadi mungkin aku nggak akan bilang karena aku sudah meraih apa maka aku layak menjadi mahasiswa berprestasi Visipol gitu. Karena sebetulnya itu ada kriteria yang memang sudah ditentukan sejak awal gitu. Mungkin alur seleksinya bisa Shalko jelaskan lebih lengkap ya. Kayak kita disuruh bikin, mungkin per fakultas juga beda. Ada fakultas yang, setahu ada fakultas yang eh, mapres fakultasnya itu ditunjuk langsung, ada yang melalui proses yang sama ketika ingin menjadi mapres di tingkat univ dan lain sebagainya lah. Pada intinya untuk
untuk mengikuti alur pemilihan mahasiswa berprestasi itu ada proses dan kriteria yang memang semua orang pun bisa bisa melaluinya gitu, bisa mengikutinya. Kita cuma disuruh bikin esai, terus disuruh bikin portofolio. Habis itu kita mempresentasikan esai tersebut di hadapan para juri. Kayak lomba lah sama prosesnya. Mungkin gitu ya. Jadi nggak secara spesifik nggak ada hal yang bisa bikin aku bilang kalau aku layak menjadi mahasiswa berprestasi Visipol karena suatu hal. Mungkin sesimpel karena aku daftar dan aku mengikuti proses seleksinya gitu. Mungkin gitu, Dana. Iya sih, setuju. Mungkin Mbak Shalke boleh? Hmm, eh, sama sih sebetulnya. Kalau sebenarnya kalau misalnya pemilihan pemilihan apapun sih sebenarnya ya kayak subjektivitas itu lumayan tinggi gitu. Em, Makanya teman-teman itu harus pinter-pinter nyari strategi gitu kali ya. Gimana sih caranya memenangkan hati juri gitu-gitu. Karena pada akhirnya kan yang menentukan em, siapa itu siapa yang menang segala macam itu kan juri gitu kan. Jadi teman-teman menurutku eh ya coba yang terbaik aja sih kayak tadi kan kata Ubed. Jadi mungkin aku jabarkan sedikit langkah-langkahnya. Jadi intinya kalau misalkan di fakultas dan universitas itu kebanyakan kita ada presentasi gagasan kreatif yang mana kita itu kayak membuat karya ilmiah tentang SDG sesuai dengan program studi kita untuk menyelesaikan sebuah masalah pembangunan gitu yang sesuai dengan SDG yang kita pilih. Kemudian ada juga capaian unggulan. Nah, capaian unggulan itu adalah serangkaian semua prestasi-prestasi kita selama kita kuliah gitu. Nah, itu prestasi itu ada di bidang kompetisi, penghargaan, pengakuan, kewirausahaan, karya orisinal, dan lain sebagainya. Jadi ada 7 kategori dan kita cuma boleh kirim 10 portofolio gitu, 10 capaian. Nah, selain itu juga ada kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris juga kalau di universitas dinilainya dari tes bahasa Inggris. Jadi kalau di UGM ada tes ASEP gitu ya kan. Tapi kalau misalkan di tingkat wilayah dan nasional itu dinilai dari pidato gitu, pidato bahasa Inggris. Nah, eh, jadi teman-teman itu harus coba sebisa mungkin untuk unggul di hampir setiap kategorinya. Dan juga menurutku, aku nggak bisa terlalu bilang kayak, oh aku bisa dapat title-nya karena ini. Tapi eh, kalau aku lihat sih, coba mungkin teman-teman bisa eh, identifikasikan apa yang membuat kalian unik dan kalian eh, apa ya, tonjolkan itu gitu. Um, jadi teman-teman harus betul-betul memberikan impression yang sangat kuat kepada jurinya, kayak um, misalnya di satu fakultas itu kan berarti gagasan kreatifnya bakalan bukan mirip-mirip sih, tapi mungkin kayak ranahnya ya nggak jauh-jauh gitu kan. Nah, teman-teman gimana caranya supaya di fakultas itu kalian betul-betul menunjukkan kalian itu adalah yang paling unik dan paling bisa merepresentasikan fakultas kalian, sama seperti saat kalian di tingkat universitas, tingkat wilayah, dan akhirnya di tingkat nasional gitu. Jadi menurutku cari titik uniknya kalian, personal brand kalian, dan tonjolkan hal tersebut sih. Mungkin itu yang aku coba lakukan ya, tapi uh, ya masih aku coba benahi sih untuk tahap selanjutnya gitu. Jadilah yang paling beda mungkin kali ya Mbak Shalke dibandingkan yang lain. Oh. Oke, oke. Mungkin kalau boleh tahu nih Mbak Mas, kalau berkenan, kira-kira kan yang daftar jadi Mapres itu banyak ya di setiap fakultasnya, di universitas juga ada ini lagi. Pastinya ada persaingan dong. Nah, kira-kira actionnya Mbak Mas nih untuk tetap semangat dan cara sehat gitu loh. Eh ininya bersaing secara sehat tuh apa tuh yang dilakuin sama Mbak Shalke atau Mas Ubed? Mas Ubed boleh. Gimana tuh, Shalke? Kalau menghadapi tekanan kayaknya mungkin dijalanin kayak proses lomba biasa aja sih. Karena menurutku aku menyikapi Pilpres ini seperti lomba pada umumnya sih.
Ya mungkin meskipun namanya pemilihan mahasiswa berprestasi, prosesnya nggak jauh dari lomba ya. Ini mungkin karena pada dasarnya aku suka gitu, aku suka berkompetisi. eh, Tekanan-tekanan tadi jadi nggak begitu terasa karena pada dasarnya aku suka hal ini gitu. Jadi ketika kita suka apa yang kita lakukan, tekanan-tekanan yang ada kayaknya nggak akan begitu bisa menghentikan kita deh. Jadi sebelum pengen ngelakuin sesuatu, mungkin kita bisa mempertanyakan ulang kira-kira apakah hal yang akan kita lakukan ini hal yang kita sukai atau enggak. Karena kalau kita udah sukakan satu hal, kayaknya kita bakal ngelakuin hal tersebut dengan sepenuh hati dan tekanan yang ada jadi nggak begitu berarti. Mungkin gitu. Kalau Mbak Shalka gimana Mbak? Kalau aku sama sih, paling yang aku mau tambahkan tuh aku sangat fokus sama diri sendiri aja sih kayaknya. Eh, aku ya maksudnya sama sih kayak buat ini sebuah kompetisi aja kayak lom another lomba aja gitu. Tapi kalau aku sih aku tidak melihat apa ya kayak em, peserta lain itu sebagai kompetitor yang maksudnya dalam arti kayak aku harus mengalahkan mereka gitu. Tapi it's more of like maksudnya kita semua kan profesinya beda-beda dan kayak apa yang kita bawakan dan offer itu beda-beda juga. Jadi menurutku ya setiap orang pasti punya perjuangannya sendiri masing-masing gitu. Jadi aku ya fokus fokus aja ke apa yang aku tawarkan, apa yang aku berikan. Pada akhirnya yang menentukan siapa yang menang itu kan juri. Jadi aku coba sebisa mungkin untuk memenangkan hati jurinya, tapi tanpa merendahkan peserta lain atau tanpa mencoba berniat untuk kayak oke, aku harus ngalahin mereka, tapi kayak aku menjalin hubungan sama mereka juga. Um, Misalkan kemarin pas tingkat wilayah itu aku banyak kenalan sama teman-teman dari kampus lain di Jogja. Itu proses yang menyenangkan sih, walaupun ya pasti kadang merasa tertekan karena kayak melihat yang lain kayak wah keren banget mereka bisa bikin ini, bisa bikin itu, kayak kadang ngerasa minder, tapi pada akhirnya ya it's a competition gitu. Siapa yang bisa um, memenangkan hati jurinya ya itu yang menang gitu kan. Jadi menurutku itu sih yang sangat menjadi apa ya kayak menjadi strategi aku ya itu fokus sama diri sendiri aja gitu. Ya. Jadi semua itu dibuat kayak itu jadi relasi aja gitu, jangan jadi kompetitor kali ya, gitu. Biar kitanya juga jadi tenang gitu nggak sih Mbak Mas selama selama prosesnya, jadi nggak tertekan banget gitu. Iya. Oke oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Mbak Mas. Nah, kan sekarang udah jadi Mapres nih. Predikat ini kan bisa dibilang sangat amat prestis ya. Ada nggak sih perbedaan yang dirasakan setelah dinobatkan menjadi mahasiswa berprestasi gitu? Misal mungkin eh, ada kesempatan apa atau value apa atau mungkin bahkan hambatan-hambatan mungkin atau gimana perbedaannya gitu? Ada? Mbak Shalke dulu, Mas Ubed dulu, terserah. Monggo, Mbak Shalke dulu aja. Oke. Ya. Kalau yang aku rasakan itu mungkin perbedaannya mungkin lebih banyak kesempatan untuk kayak disuruh ngisi acara gitu kali ya. Mungkin Ubed juga merasakan. Um, tapi sebenarnya lebih ke struggle-nya sih yang aku kayak lumayan ngerasain. Eh karena aku merasa bahwa menjadi mahasiswa berprestasi itu kan lebih dari sekedar sekadar title gitu kan. Kayak aku punya tanggung jawab yang sangat besar kayak ini tuh namanya kayak aku harus selalu lihat berprestasi gitu. Intinya kayak gitu. Itu kayak pemikiran aku aja sih. Tapi um, that translates to kayak aku harus berarti aku harus melakukan sesuatu yang betul-betul merefleksikan title tersebut gitu. Nah, itu mungkin sebuah pressure yang kayak oh berarti apa ya yang harus aku lakukan? Kayak aku cukup nggak sih melakukan hal hal seperti ini gitu. Jadi banyak keresahan dan banyak self doubtnya itu. Tapi selain itu juga banyak pressure dari universitas sih sebetulnya karena aku kan kalau misalkan mewakili kampus itu bakal berarti di Ditmawa ya jatuhnya. Nah, um, di situ tuh banyak struggle dalam arti kayak
Misalnya waktu itu aku sempat harus rombak gagasan kreatif aku gitu, kayak bener-bener diulang dari awal. Karena em, menurut universitas kayak aku topiknya tuh kurang cocok buat di tingkat nasional. Jadi aku bener-bener harus kayak ngebut kurang dari seminggu untuk kayak bener-bener kayak menghasilkan sebuah gagasan kreatif yang layak untuk tingkat nasional. Itu kan kayak agak bikin stres gitu kan. Tapi em, ya itu sih sebenarnya pressure-pressure dari berbagai pihak yang kayak plus tuntutan akademik juga semakin besar. Um, jadi aku harus bisa balance antara kayak tuntutan sebagai mapres dan juga tuntutan akademik, tuntutan kehidupan personal. Menurutku kayak ya banyak hal lah yang harus aku coba balance gitu. Tapi ya pastinya lebih menyenangkan juga karena berarti aku lebih punya ruang untuk bisa berkontribusi, ruang untuk bisa membantu orang lain, dan itu mungkin dulu aku nggak punya audience kayak gitu, tapi sekarang aku lebih punya banyak orang yang kayak mendapatkan manfaat lah, misalnya kalau aku memberikan bantuan, aku memberikan apa ya suara aku, atau misalnya kayak hmm, aku memberikan sesi mentoring atau apa, itu kayak lebih kerasa sih sekarang kayak accomplishment untuk diri akunya gitu. Gitu sih Dina. Wah, berat juga ya. Iya sih, karena memang title ini tinggi banget gitu, keren banget lah. Jadi pastinya banyak hal-hal yang cukup berubah gitu ya, Mbak Shalke. Kalau Mas Ubed gimana nih, Mas? Iya, tadi betul kata Schalke. Eh, Schalke yang mewakili kampus ke wilayah punya keresahan soal tanggung jawab dengan title Mapres. Meskipun meskipun aku sampai tingkat fakultas, saat pertama kali kayak dapat Mapres fakultas Visipol gitu, aku merasa ini kalau misalkan udah dapat Mapres nih sebenarnya apakah aku harus terus terlihat menjadi mahasiswa yang aktif lomba, aktif Nah, organisasi, intern sana sini, terus magang sana sih apa organisasi sana sini agar title tersebut terus relevan gitu, agar gelar Mapres tersebut terus relevan. Nah, cuman setelah beberapa waktu setelah film Mapres selesai, aku tuh merasa bahwa aku bisa menyikapi Mapres ini tuh sebagai pencapaian pribadi aja sih. Karena pada saat itu sebetulnya uh, aku masih menganggap bahwa Mapres itu tuh hanya sekedar lomba. Ini mungkin tambahan informasi juga ya buat teman-teman yang dengar ini dan mungkin punya goal pribadi sebagai Mapres juga. Mapres itu ternyata prestasi yang didefinisikan dalam Mapres itu tuh ada 8 kategori yang berbeda. Ntar bisa dilihat di pemanduannya ya. Ada menang kompetisi, organisasi, macam-macam. Nah, pada saat itu prestasi yang aku maksud tuh lomba. Jadi setelah mendapat Mapres, mungkin aku merasa lebih punya keleluasaan karena aku merasa cukup lomba gitu. Jadi jujur setelah dapat Mapres tuh aku nggak begitu aktif ikut lomba dan aku bisa alih fokus ke yang lain gitu. Kayak tadi aku bikin mentoring juara, terus aku bisa explore hal-hal lain yang sebelumnya nggak belum pernah aku explore. Mungkin kayak gitu ya. oh gitu tuh. Ternyata banyak juga ya ini ya. Mungkin teman-teman mahasiswa nih yang mau cari tahu bisa ya nanti dicek-cek pengen jadi Mapres gimana sih caranya gitu. Oke, Mbak Mas ini kan memang udah keren banget lah masalahnya untuk kehidupan perkuliahannya gitu. Mungkin aku mau minta motivasi-motivasi kali ya. Kira-kira ada nggak sih kata-kata motivasinya Mbak Shalke dan Mas Ubed yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari biar tetap semangat, biar tetap tenang gitu kehidupannya gitu. Ada nggak kira-kira? Siapa dulu? Mas Ubed? Mbak Shalke? Boleh? Hmm, kalau aku, jadi kalau aku tuh kayak yang dari dulu selalu aku pegang teguh, even pas aku masih sekolah, sampai sekarang tuh adalah em, ini sih. Jadi istilah simpelnya tuh kayak rezeki nggak kemana gitu. Kalau misalnya bahasa kerennya tuh kayak kue Sarah Sarah, kayak whatever will be will be. Mungkin teman-teman udah sering dengar istilah itu ya.
Tapi itu benar-benar kayak membentuk mindset aku bahwa kayak di kehidupan ini tuh sebetulnya semua hal tuh udah memiliki porsi masing-masing gitu. Kita jangan terlalu mengejar sesuatu yang sebetulnya itu bukan milik kita gitu. Tapi kita juga jangan terlalu santai sampai yang kayak apa yang seharusnya milik kita malah jadi hilang dari kita gitu. Jadi menurutku sesuaikan saja dengan porsinya. Kalau misalkan teman-teman lagi berusaha untuk sesuatu, berusaha aja semaksimal mungkin. Tapi kalau misalkan akhirnya kalian nggak dapet hal tersebut, berarti itu bukan milik kalian gitu. Dan nanti hal yang seharusnya milik kalian akan hadir dengan sendirinya, akan dibukakan jalannya gitu. Jadi eh memiliki mindset tersebut tuh benar-benar bikin kita tuh, bikin aku sih minimal lebih tenang. Misalnya kalau aku gagal atau aku misalnya aku ikut lomba terus aku nggak menang, atau misalnya aku daftar magang terus nggak diterima, itu tuh kayak oh ya udah berarti bukan jalan aku gitu. Jadi teman-teman pegang teguh aja sih hal tersebut. Maksudnya di dunia ini kita tuh bener-bener mengejar banyak banget hal, tapi kan kayak pada akhirnya yang milik kita tuh nggak, kayak kita nggak bisa mendapatkan semua yang kita inginkan juga kan gitu. Jadi ya Sarah, whatever will be gitu. Itu sih dan yang aku terapkan sehari-hari. Oke, wah, benar 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 benar. Nah, kalau Mas Ubed apa kira-kira motivasi untuk diri sendirinya? Jadi beberapa waktu belakangan tuh aku lagi suka dengerin lagunya Hindia, judulnya Besok Mungkin Kita Sampai. Mungkin kalau teman-teman ada yang dengerin Hindia tahu tahu juga ya lagu itu. Itu mungkin kata-kata yang belakangan aku suka gitu. Besok mungkin kita sampai itu bukan hanya sekedar judul lagu, cuman jadi semacam cara buat jalanin hidup gitu. Eh, Kalau teman-teman punya hal yang lagi diupayain, punya hal yang lagi dikejar, punya mimpi, punya cita-cita, punya tekad yang mau diwujudkan, bisa jadi bukan hari ini ketapainya. Boleh jadi bukan minggu depan, atau mungkin bukan bulan depan, atau mungkin bukan tahun ini gitu. Mungkin butuh berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk akhirnya sampai ke tujuan teman-teman. Tapi pada intinya, apapun yang terjadi, jalannya mau terjal sekalipun, banyak kerikil, kita perlu berdarah-darah buat sampai ke tujuan. Pada akhirnya besok mungkin kita sampai. Jadi untuk sampai ke tujuan, satu-satunya cara adalah jangan berhenti. Jadi kita cukup bertahan untuk bisa mewujudkan kata-kata besok mungkin kita sampai. Gitu. Mungkin kalau kata-kata yang selama ini sering aku pegang adalah kata-katanya Hindia, dia bilang besok mungkin kita sampai. Kita cuma perlu bertahan dalam hidup buat sampai ke tujuan. Kayak gitu, Bina. Wah, oke. Mungkin Mbak Shalke, Mas Ubed, terima kasih. Tadi pertanyaan final kita. Semoga teman-teman dari teman-teman mahasiswa nih bisa jadi kebuka ya pikirannya. Mungkin kalau yang sekarang lagi pusing tentang perkuliahan dan lain-lain. Sebelum selesai nih, aku mau kesimpulan dulu ya, Mbak Mas. Mungkin buat teman-teman yang belum bisa ngikutin podcast dari awal. Jadi menurut Mbak Shalke dan Mas Ubed, pencapaian atau end goal setiap orang itu pastinya berbeda ya, tapi semua itu punya nilai baiknya gitu. Segala usaha untuk mencapainya juga itu nggak mudah, tapi tetap harus dilakukan dengan tenang, jangan terburu-buru, jangan jangan bahasa sekarang tuh jangan FOMO gitu, ngelihat pencapaian orang lain dan tetap teguh lah, pegang teguh gitu. Nah, kalau menurut Mbak Shalke, eh, value ikigai ya tadi ya Mbak ya, terus juga ada what you love, apa yang dibutuhin, apa yang kalian berikan, eh, kemampuan kita itu dapat menjadi end goal atau tujuan hidup. Kalau untuk Mas Ubed, semua orang itu pasti punya kesempatan yang sama untuk berprestasi, jadi dicarilah tujuannya masing-masing karena setiap orang beda-beda. Nah, untuk mahasiswa berprestasi, perspektif mahasiswa itu beda-beda dan Mas
Ubed dan Mbak Shalka itu punya pendapat yang mirip, yaitu eh, tetap harus memberikan impact kepada orang lain gitu ya kalau jadi mahasiswa berprestasi gitu, karena itu bukan mahasiswa berprestasi itu bukan cuman pas lagi di ajang pemilihannya aja teman-teman gitu. Untuk mahasiswa berprestasinya di dalamnya itu ada fakultas, universitas, ada juga wilayah ya tadi. Ada presentasi gagasan kreatif, capaian unggulan kalau di UGM, terus kemampuan bahasa Inggris, pidato, dan lain-lain. Nah, untuk motivasinya, kalau Mbak Shalke, rezeki nggak bakal kemana, tenang aja, jadi lakuin aja, jangan takut untuk memulai. Dalam kehidupan semua itu sudah memiliki porsinya masing-masing. Dan kalau dari Mas Ubed sendiri, untuk sampai ke tujuan itu salah satunya itu jangan berhenti. Seperti itu mungkin. Nah, itu aja sih, Mas Ubed dan Mbak Shalke. Terima kasih banget. Aku pribadi banyak insight yang bisa aku dapetin dan mungkin nanti bakal aku coba ya untuk sampai di akhir perkuliahan mungkin gitu. Terima kasih banyak Mbak Shalke dan Mas Ubed sudah membagikan pengalaman dan insight-nya. Semoga kuliahnya sukses, cita-citanya, tujuan end goal-nya tercapai. Amin. Dan untuk teman-teman mahasiswa, semoga bisa jadi termotivasi ya dalam semangat menghadapi kehidupan perkuliahannya dan dapat berprestasi di masa depan. Oke, semangat dan sampai ketemu di podcast Ambis Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.